Oke, udah. Ya, sebagai permulaan saya akan mulai dengan Mentimeter. Silakan Esa dimunculkan mentinya. Jadi teman-teman yang bisa new tab atau buka tab baru di browser, silakan ikut berpartisipasi. Yang lagi di jalan tidak apa-apa ya kalau tidak bisa. Nah, jadi akses www.menti.com, lalu input kode. Sebentar, masih di share sama Nesa nih. Belum muncul, Nas? Oh, udah. Nah, oke. Oke ya teman-teman, silahkan akses www.menti.com, lalu kodenya adalah 45260359. Nesa bantu kopas ke kolom chat ya. Ya, saya survei dulu ya untuk tahu background kelas ini seperti apa. Ketiin dong, ketiin biar bisa dikopas. Ya. Jadi seluruhnya kecuali yang lagi di jalan apa-apa lah. Ya, jadi buka www.menti.com, lalu input kode 4526 0359, bisa juga kopas atau klik link yang ada di kolom chat. Ya, langsung bisa pilih sekarang teman-teman online pakai wifi atau pakai kuota. Ya. Oke, nah, sabar, baru mulai. Baru mulai, sabar dulu. Nah, ayo kita main game dulu. Ya, enggak. Nes, suaramu commute, Nes. Ya, oke. Ayo, dari 52 orang. Ya, ikut berpartisipasi. Ya, untuk ikut kuliah ini teman-teman pakai wifi atau pakai kuota. Ya, dipilih saja. Ya, wifi itu maksudnya yang langganan internet fiber ya, yang tidak pakai operator seluler bawaan HP-nya, tidak pakai SIM card. Yang pakainya kira-kira unlimited gitu ya, tanpa batasan. Kalau kuota ada batasannya. Oke, 53 orang yang ikutan, 36 sampai 40 lah, saya tunggu ya. 37 lagi 3. Tiga delapan. Oke, lagi dua. Pak mau tanya Pak, Ya, gimana? Gimana? misalnya kalau kadang-kadang pakai wifi, kadang-kadang pakai data gimana Pak? Ya lebih sering aja. Ya lebih sering aja. Ini buat data aja ya, ini tidak mempengaruhi nilai kuliah kok, santai aja. Oke, sudah 40 ya. Kayaknya cukup deh, udah 40. Ya, setengah lebih lah. Ya, jadi saya simpulkan kelas ini kalau kuliah pakai kuota, yang punya wifi, langganan wifi kira-kira 12 orang. Next. Lanjut. Nah, survei berikutnya, apakah teman-teman saat ini sudah kerja atau belum kerja? Ya, ya, silakan dipilih. Dicek lagi tab yang tadi, harusnya sudah refresh ya, sudah jalan sendiri. Teman-teman cukup pilih saja. Ya, saat ini saya sudah bekerja, Pak. Ya, pekerjaan saya adalah menjaganya. Iya. Iya. Ya. Iya. Ya, pekerjaan saya adalah memastikan dia bahagia, Pak. Iya. Wah, balance ini ya. Balance. Kerja dan tidak kerja hampir balance. Jangan curhat, Pak. Ya, maaf ya. Udah mau jam malam ya. Kalau jam malam membadut, Pak. Aduh.
Wah, ini balance ya. Jadi 19 orang sudah kerja, 21 orang belum kerja. Yang jomblo langsung kepanasan. Ya, Nesa kepanasan ya. Lagi kira-kira udah nggak usah bahas jomblo. Siapa tadi tuh yang chat? Kalau Gede Indrawan jomblo, lalu Eva Agustini jomblo, itu kan bisa saling menyelesaikan masalah ya. Ya, jadi bisa langsung selesai tuh masalahnya, ketemu aja. Gas pak, oh diajak tuh, udah cocok, udah cocok. Oh betul kan, betul kan? Oh sah sah. Kalau Gede Indrawan jomblo, Eva juga jomblo, tinggal ketemu aja, masalah selesai. Ya, tidak perlu membadut lagi. Oh, itu udah support tuh. Oke, 40 orang sudah 40 orang sudah ikut, ganti kelas jadi kelas comblang. Iya, iya, oke, oke, oke. Jadi saya simpulkan dari kelas ini lebih yang bekerja dan tidak bekerja bisa dibilang balance ya, 50-50, lalu koneksinya pakai pakai kuota lebih banyak ya. Oke, oke, oke. Oke, Nes, bisa di close aja mentinya. Oke ya, Nes kamu yang approve approve ya. Oke. Sip. Oke, jadi kalau teman-teman lihat Classroom ya, Google Classroom, mungkin bingung kenapa Nesa bisa ada di teacher. Ya, jadi dosennya bukan Nesa ya, dosennya bukan Nesa, dosennya saya. Ya, Nesa akan bantu saya. Ya, Nesa akan bantu saya selama selama semester ini di mata kuliah ini. Ya, Nesa akan menemani saya selama 16 pertemuan. Jadi Nesa sedang KP di kampus. Ya, Nesa sedang ambil kerja praktek. Kebetulan saya dosen pembimbingnya. Kira-kira seperti itu aja. Ya, jadi nanti eh, Classroom, lalu komunikasi, koordinasi bisa juga lewat Nesa. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, itu saya jelasin dulu di awal biar ndak shock. Biar tidak bingung, loh kok Nesa jadi teacher di Classroom. Oke, berikutnya saya yang share screen. Berikutnya saya yang share screen. Udah kelihatan, Nes? Kelihatan ya? Teman-teman kelihatan ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oh, Kelihatan, Pak. oke. Eva kelihatan, Eva? Langsung saya ingat Iya namanya. Pak, kelihatan. Oh, langsung saya ingat namanya. Ini nama ceweknya ingat Eva, nama cowoknya yang tadi itu lupa semua dah. Oh iya, ceweknya satu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, tadi udah kenalan beberapa, saya sudah kenalin Nesa. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Gede Andika, pendidikan, pekerjaan dan kontak semua sudah ada di slide. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya salah satu dosen sticky yang cukup muda ya, baru tamat S2 3 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, untuk identitas ada yang ditanyain dulu. Nah, kayaknya sih nggak ada ya. Udah jelas semua ya. Waduh, saya nggak bisa lihat kolom chat kalau ada yang ngechat. Nes, apa chatnya, Nes? Oh, alamat Denpasar. Saya tinggal di Denpasar, 15 menit dari Stiki lah. Ya, jadi kalau ke kampus dekat. Ya, sorry kalau kolom chat nggak kelihatan ya, ntar saya baca ya. Oke, cukup ya. Status WA available. Buzi sih ya, buzi. Buzi. Oke, berikutnya saya lanjut ke kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah. Kontrak kuliah ada rumus matematika. Iya, biar detail, biar jelas. Ya, jadi presensi kehadiran kelas itu dilihat dari penyelesaian kuis di Google Classroom. Jadi nanti setiap pertemuannya ada kuis. Kuis itu untuk bukti kehadiran, ya.
Lalu keaktifan itu berdasarkan partisipasi dalam live session dan Google Classroom. Ya, jadi kalau teman-teman aktif nanya, aktif chat, aktif aktif lah intinya ya. Tapi aktif yang positif ya. Ya, entah itu di live session atau di Google Classroom, itu nilai keaktifannya saya lihat dari situ. Ya. Lalu seluruh material nanti saya akan kirim di Google Classroom dan diupdate secara berkala ya. Jadi nanti rekaman, presentasi, semua itu akan saya share di Google Classroom saja. Ya. Lalu untuk nilai akhir mata kuliah itu cara menghitungnya seperti itu. Jadi semua saya flatkan 20% kali 5 ya 100%. Ya, jadi tidak ada yang tinggi sebelah ya. Jadi saya sama ratakan saja 20% seperlima. Nah, yang terakhir adalah teman-teman boleh tidak ikut UAS dan otomatis dapat nilai A mata kuliah ini jika teman-teman menyelesaikan kursus online internasional terkait dengan keamanan siber dan tunjukkan saja sertifikatnya ke saya. Ya, saya kasih contoh itu ada dari Coursera, Udemy, IT Master dan lain sebagainya. Udemy, sorry. Ya, oke. Ya, enggak itu free. Enggak bayar kok, itu free. Udah saya klik ketiganya dan ketiganya free, tinggal di enroll saja. Ya, menarik ya, menarik ya. Jadi kira-kira kalau teman-teman ikut itu 1 bulan, dah saya patenkan dapat nilai A langsung. Tapi sertifikatnya tunjukin ke saya. Oke, untuk kontrak kuliah ada yang ditanyain? Kalau kolom chat dibacain ya saya nggak bisa lihat kolom chatnya. Kalau speak up boleh lah. Ada yang ditanyain dulu untuk kontrak kuliahnya? Nes, ada yang chat Nes? Gimana untuk kontrak kuliah? Oke Sudah ya? jelas, Pak. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Sip. Kalau yang mau ngincar nilai A dengan cara yang lain, jalur yang berbeda, silahkan boleh klik link itu salah satunya. Boleh juga cari sendiri, nanti bisa koordinasi dengan saya, Pak. Apakah link ini memenuhi syarat gitu aja ya? Kalau di luar dari 3 link itu. Kita live session seminggu sekali. Bisa dibilang 14 kali ya. 14 kali. Tapi dengan durasi yang ya kira-kira maksimal 1 jam lah. Ya. Bagi yang tidak bisa ikut live session nanti bisa tonton rekaman ulangnya. Pak, nanti itu dibagikan ya linknya tuh ya Pak ya? Yang mana? Yang ini, yang ikut kursus ini, yang 3 ini. Oh boleh, nanti PowerPoint-nya saya kirim juga di Google Classroom kok. Iya Pak. Oke ya, jadi kursusnya free, teman-teman tidak keluar biaya sepeser pun, tinggal di enroll saja lalu ikuti setiap prosesnya sampai akhir, ada ujian. Kalau teman-teman lulus dapat sertifikat, liatin sertifikatnya saya, kuliah ini dapat A. Kalau tidak bisa ikut live session tidak ada hitungannya, tapi kalau penyelesaian kuis, kalau kuisnya bolong lebih dari 4 kali tidak bisa ikut UAS, ikut aturan kampus. Jadi kehadirannya dari penyelesaian kuis, kalau kuisnya bolong lebih dari 4 kali tidak bisa ikut UAS. Jadi mirip aturan kampus offline. Seperti itu. Absensinya dari kuis. Ya, dari kuis. Kalau live session ini diharapkan ikut. Ya, jadi kita diskusinya, ngobrolnya, bahasnya itu di live session. Ya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan di WA, pertanyaan di Google Classroom, pertanyaan di mana, kita sebisa mungkin bahasnya di live session biar lebih enak. Ya, karena kalau bahasnya lewat chat, lewat ketik, kadang masih kurang dipahami. Kalau udah ngobrol kayak gini langsung kan lebih enak. Jadi itu manfaat live sessionnya. Fungsi live sessionnya saya pakai seperti itu. Nes, kamu hidupin suara aja. Oh ya Pak, Nah, ini ada yang nanya. ini kan Untuk deadline pengumpulan tugasnya kira-kira berapa hari Pak? kuisnya ada yang saya buka 3 hari, ada yang saya buka sampai 1 minggu, tergantung nanti tingkat kesulitannya. Yang jelas lebih dari 24 jam gitulah. Ya, jadi kalau sekarang saya drop kuis di Google Classroom, kira-kira 3 hari kemudian baru ditutup. Nanti pakai
pakai timer bawaan Google Classroom saja. Seperti itu. Oh iya, ini ada yang nanya lagi, untuk pertemuan sekarang apakah ada kuisnya? Ada. Jadi kuisnya sudah dari ini kan hari ini pertemuan pertama ya. Cuma saya belum drop kuisnya. Nanti aktifkan saja notif Google Classroom. Ketika saya drop kuis kan langsung ada notif. Ya, ini juga ada yang nanya, 2 orang, pertanyaannya hampir sama. Apakah di mata kuliah ini ada grup kelasnya di WA? Nah, itu nanti di akhir ya. Itu nanti di akhir. Nanti di akhir. Saya rencananya sih tak bikin ya. Saya rencananya tidak bikin grup WA, cukup di Google Classroom saja. Tapi kalau teman-teman lebih dari setengah ingin membuat grup WA, kita bikin. Ya, fleksibel aja. Ya, saya sih pengennya enggak, karena Google Classroom aja udah cukup. Ada lagi, Nes? Oke teman-teman, gimana untuk kontrak kuliah? Oke ya? Ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan? Oh iya Pak, ini baru ada yang nanya, untuk waktu kuisnya maksimal berapa jam Pak? Kuisnya itu bisa dibuka 3 hari. Jadi selama 3 hari bisa dibuka tutup. Kalau udah tekan submit sekali, udah close kuisnya. Kuisnya nanti pakai Google Form aja. Jadi kalau teman-teman udah submit Google Form, ya nggak bisa diulang lagi. Selama belum submit, bisa dibuka tutup. Oke ya? Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, didiskusikan lagi, silakan disampaikan. Saya lanjut ke materi dulu sedikit ya teman-teman. Nah, ngomongin mata kuliah ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia dari cyber security. Artinya keamanan siber. Cyber security, keamanan siber bolak-balik sama. Ya. Nah, lalu ini ada koran online tahun 2019 ya. Belum terlalu lama lah. Ya, masih relevan 5 tahun terakhir. Judulnya kayak gitu. Ya, judulnya kayak gitu. Kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa nebak isi beritanya apa? Saya kasih clue, judulnya tidak clickbait. Dari judul itu saja, kira-kira teman-teman bisa nebak enggak? Itu beritanya tentang apa? Satu kalimat dah. Ya. Tentang ini Pak, ini begini. Dah cukup itu aja. Salah benar enggak apa-apa? Benar salah enggak apa-apa, santai aja. Ayo, ada yang bisa tebak beritanya tentang apa nih? Kan kalau dari segi judul kan agak gimana gitu ya. Agak membingungkan judulnya. Ya, bingung kan judulnya? Ya, ada hacker, ada penerobos, ada pelaku, ya, dibebaskan, dampingi. Nah, bingung. Ada yang bisa? Kalau enggak bisa ya saya minta Nesa aja yang jawab. Aktifin aja Nes, mic-nya Nes. Biar kayak orang ngobrol. Pak jangan sepihak gitu Pak begini. Ya, Saya juga baru tahu PPT. iya, aktifin aja Nes mic-nya sambil ngobrol. Oke, gimana teman-teman? Saya berikan kesempatan. Langsung dah cari nilai keaktifan. Nah, nggak perlu nyari di Google. Kira-kira aja, saya nggak minta tebakan pasti kok. Kira-kira, nah, menurut teman-teman. Kalau menurut kan nggak ada benar salah. Nes, ada yang jawab Nes? Oh ya, ada yang katangan Pak? Boleh, Saya, langsung Pak. aja, langsung. Oh boleh. Langsung aja, ngomong aja langsung. Menurut saya, Nah, salah satu hacker Indonesia bekerja sama dengan dengan KPU ya? bukan Bukan. Wah, Bapak bekerja sok sama tahu. dengan salah satu hacker untuk membobol website KPU. Oke. Dan pelakunya itu sudah dibebaskan. Oke, jadi ada hacker bobol website KPU lalu dibebaskan gitu ya? Ya, Nes catat namanya Nes. Oh ya, Pak. Nes, kamu catat namanya. iya. Ya. Udah satu aja. Oh satu aja.
Kasihan ini Pak yang angkat tangan mau Iya, jawab. nanti lagi Oh ya. iya. Sebentar ya. Nes catat Nes satu Nes. Udah Oh iya. dapat nih, udah dapat. Oke. Langsung kasih tanda ya, langsung kasih tanda. Ya, asik kan kuliah saya kan. Gampang banget. Gampang. Ya. Yang tadi namanya siapa Nes? Alfonia. Alfonia. Iya. Yang jawab ya. Iya. Jadi menurut Alfonia ada hacker Alfonsia Pak, sorry. Alfonsia. Alfonsia, sorry. Ya, sorry. Sorry, salah baca. Ya, Sorry. ya, jadi mohon maaf teman-teman nih, saya kalau lihat mahasiswa ya gitu. Nah, Alfonsia menjawab ada hacker Indonesia yang menerobos website KPU kemudian dibebaskan. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi mohon maaf itu salah. Ya, salah. oh. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, saya tidak masalahkan itu karena memang judulnya ambigu kan saya sudah akui tadi judulnya memang gini apa namanya ambigu ya. Jadi di sini ya Ethical Hacker Indonesia itu adalah perkumpulan, ya sebuah perkumpulan ya. Jadi perkumpulan ini ya mendampingi seorang penerobos website KPU, ya mendampingi ya. Jadi Ethical Hacker Indonesia itu adalah sebuah perkumpulan komunitas yang dia mendampingi seseorang yang bisa menerobos website KPU. Ya. Lalu si penerobos itu tidak dipenjara. Dia dibebaskan. Ya miss dikit lah. Ya miss sedikit tadi maksudnya. Ya, oke. Nah, dari situ saya lanjut. Ya. Jadi ada istilah pertama yang ingin saya ceritakan yaitu adalah ethical hacker. Ya, ethical hacker yang etis ya, itu maksudnya. Ya. Jadi dia membantu organisasi mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan jahat. Suaranya bocor. Oke. Jadi si ethical hacker ini membantu organisasi mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan jahat dengan menyerang sistem itu sendiri sambil tetap berada dalam batas hukum. Jadi ada orang ya yang bisa menyerang website KPU. Ya, yang bisa menyerang website KPU. Ya, lalu orang itu diketahui oleh komunitas atau perkumpulan yang namanya tadi adalah Ethical Hacker Indonesia. Ya, jadi dari filosofi ini ya, jadi si ethical hacker ya, gitu ya, mencoba menangkap pencuri dengan cara berpikir seperti pencuri. Ya, karena seiring kemajuan teknologi, organisasi semakin bergantung pada teknologi itu dan aset informasinya. Ya, jadi sekarang organisasi apa, perusahaan apa yang tidak pakai teknologi informasi, tidak pakai web, tidak pakai sistem backup, ya, tidak pakai sistem online, semuanya. Ya, jadi ada sebuah perkumpulan atau komunitas yang mencoba untuk menangkap pencuri dengan cara berpikir seperti pencuri. Ya, komunitas itu di Indonesia namanya adalah Ethical Hacker Indonesia. Ya, tapi di luar perusahaan itu definisi ethical hacker atau peretas etis ya adalah individu yang biasanya bekerja dengan organisasi yang dapat dipercaya untuk melakukan upaya menembus jaringan menggunakan metode yang sama. Tapi sudah dilakukan atas permintaan dan berdasarkan kontrak dan itu sah. Jadi ketika ada seseorang yang ingin membobol sebuah sistem dari perusahaan, ya, tapi orang itu sudah diajak, ya, sudah ada kontrak di sana, sudah diminta oleh perusahaannya, itu sah-sah saja. Contoh, Eva diminta sama Sticky, ya, untuk membobol website kampus Sticky. Ada kontraknya, tanda tangan. Yo Eva bobol website kampus Sticky. Nah, ya, kalau sudah seperti itu sah, ya. Itu sah saja boleh dilakukan ya, karena Sticky sudah tahu sistemnya akan dibobol ya, dan tujuan membobolnya itu bukan tujuan yang jahat ya. Jadi ada sistem kerja seperti itu ya. Jadi hacker yang etis, peretas yang etis. Jadi peretas hacker itu tidak selalu berarti negatif ya. Kantor LPD, kantor bank ya meminta NESA untuk membobolnya. Ya, tapi sebelum membobol tanda tangan kontrak dulu. Ya, ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Saat itu NESA sudah bisa dinamakan hacker.
tapi hacker yang resmi, hacker yang sah, hacker yang baik. Ya, seperti itu. Jadi tujuan kuliahnya, ya, jadi tujuan kuliah ini adalah ya, jadi memahami cara kerja komputer, ya, mengetahui alat apa yang digunakan untuk menemukan kelemahan keamanan. Karena kebanyakan orang mikir ya, hacker itu ya punya keterampilan, ya, punya pengetahuan yang luar biasa, ya, bisa ngeretas komputer, menemukan informasi berharga, ketik-ketik dikit keluar kodenya, keluar nomor akun, keluar data sandi. Oke, lanjut ya. Jadi saya yakin 50 orang, 60 orang di kelas ini sekarang berpikir kalau dengar kata hacker ya, hacker tuh pasti terampil, punya pengetahuan luar biasa. Ya, bisa ngeretas komputer, ya, menemukan informasi berharga. Ya, pasti mikirnya kayak gitu. Ketik-ketik dikit keluar kode semua, keluar nomor akun, nomor bank, PIN ATM, data rahasia semua. Ya, padahal di kenyataannya ya, si hacker, si peretas hanya perlu memahami cara kerja komputer dan tahu alat yang digunakan untuk menemukan kelemahan. Ya, jadi ada mispersepsi yang beredar. Ya, jadi tujuan perkuliahannya ini, jadi selama 16 pertemuan, selama 1 semester, kita akan belajar bareng-bareng mengerti gimana kerja si komputer, ya, lalu alat-alat apa saja yang digunakan untuk menemukan kelemahannya. Ini dulu. Ya, teman-teman mungkin sudah biasa dengar istilah hacker, ya, di film, ya. Tapi selain hacker ada lagi satu, ya, yang namanya adalah cracker. Jadi sebenarnya ya kalau disingkat hacker itu adalah sebutan untuk yang baik, baik tanda kutip. Yang bertindak jahat baru disebut cracker. Jadi ini juga misinformasi, mispengetahuan. Ya, kalau udah bilang aku jadi hacker, image-nya adalah pembobol bank, ya, bisa bobol password Instagram, ya, bisa bobol password Facebook, seperti itu. Ya, intinya jahat. Padahal yang jahat itu disebut dengan cracker. Ya, jadi cracker ini seorang hacker yang memiliki tujuan destruktif, menghancurkan, ya, menyebarkan virus, melakukan serangan, menjatuhkan sistem. Ya, kadang demi kesenangan pribadi, kadang juga dibayar, kadang untuk merusak reputasi perusahaan, mencuri, mengungkap informasi, memperlambat proses bisnis, membahayakan integritas organisasi dan sebagainya. Ya, jadi si cracker adalah seorang hacker yang bertujuan destruktif. Ya, definisi dulu. Jadi hari ini pertemuan pertama teman-teman sudah tahu, 60 orang, 50 orang di kelas ini sudah tahu bahwa hacker seperti apa definisinya. Ya, hacker yang tujuan destruktif namanya adalah cracker. Ya, anak IT harus tahu. Ya, meluruskan kesalahan informasi di masyarakat. Nah, hacker itu dibagi dalam 3 kelompok. Ya, hackers topi putih, hackers topi hitam, dan hackers topi abu-abu. Ya, pembagiannya seperti itu. Ya, saya ulangi, ya. Hacker yang bertujuan baik ya namanya hacker, yang bertujuan destruktif namanya cracker. Ya, lalu hacker tadi dibagi dalam 3 kelompok. Ya, yang white hat, black hat, dan grey hat. Ya, topi hitam, topi putih, dan topi abu-abu. Saya tulis di depan definisinya. Topi putih adalah good guy. Good guys ya. Good guys ya. Nesa sangat good guys. Guys ya. Atau disebut ethical hacker, hacker yang etis ya. Hacker yang etis. Lalu black hats adalah bad guys ya, bad guys. Ya, atau disebut malicious hackers. Ya, ini ngomongnya lidahnya udah melihat-melihat. Nah, ada yang tahu enggak definisi grey hats? Coba dijawab, benar salah enggak apa-apa, yang jawab ngomong namanya dicatat Nesa. Saya, Pak. Oke, dah lagi.
Langsung aja. Ya, yang tadi saya Pak. Kalau logika saya sih grey hat tuh yang di tengah-tengahnya white sama black, Pak. Oke, Nes catat Nes, ada 2 orang ya. Ora- Orang yang sama apa beda tuh? Oh beda. Beda, Pak. Oh beda, iya iya ya. Kalau di kolom chat saya baca, menurut Kadek Restu Satyawardana, Heeh, Grey Hat menerapkan metode-metode Black Hat hacker. heeh. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga menggunakan cara yang serupa dengan White Hat. Gitu. Oke dah, keduanya tetap adil lah ya. Cowok 1, cewek 1, adil. Berarti udah punya 3 orang ya. Yang tadi di awal 1 Alfonsia. 3. Ya. Cukup ya, ntar ada lagi. Nyimak dulu. Sabar. Jadi hackers itu bisa dibagi dalam 3 kelompok ya. Jadi yang topi putih, topi hitam, ini definisinya udah jelas banget ya. Udah bisa dibedakan banget. Satu lagi adalah grey hats. Jadi benar yang dibilang oleh siapa tadi namanya, Nes? Mahasiswi yang terakhir. Oh, Eva rajin banget. Yang benar tadi bilang oleh Eva, jadi mereka berada di antara white dan black ya. Jadi si grey ini bisa jadi good, bisa jadi bad, tergantung situasi. Definisi awalnya seperti itu. Ya. Jadi yang hitam dah buruk ya, dah jahat. Lalu yang white itu yang baik, yang grey ini abu-abu. Ya, bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung situasi. Saya mulai dulu dari yang white hats. Ya, jadi si white hats itu menggunakan keterampilan meretas mereka untuk defensif, menemukan kelemahan dan menerapkan tindakan pencegahan. Ya, lalu mereka juga meretas itu dah izin dengan si pemilik data. Ya, jadi sangat penting untuk mendapatkan izin sebelum memulai aktivitas peretasan apapun. Ya, Sticky punya web, punya sistem SADS segala macam. Ya, lalu minta Nesa untuk ngehack. Ya, tanda tangan kontrak udah dapat izin. Ya, lalu Nesa menerapkan tools untuk ngehack. Ya, tapi tujuannya adalah menemukan kelemahan sekaligus menambal ya. Jadi langsung diterapkan tindakan pencegahan apa yang bisa diambil oleh Sticky. Ya. Jadi saat itu Nesa bisa disebut sebagai white hats hacker. Ya. Asik. Ya, pakai topi putih. Ya, di sebelah kanan itu ada berita, teman-teman. Itu ada berita 2017 ya. Jadi white hat hacker itu dia pergi ke dark web untuk hunting kriminal. Nah, itu berita dari Amerika. Nah, ilustrasinya ya kayak gitulah, topi putih. Ya, walaupun ketika bertugas ya belum tentu pakai topi putih. Kayak topi koboi itu ya. Ya, jadi white hats tujuannya defensif ya, tidak merusak, hanya menemukan kelemahan ya, menemukan lalu menerapkan tindakan pencegahannya. Sudah minta izin. Berikutnya kita ke black hats. Ya, wah ini sudah pasti buruk ya. Tujuannya ilegal, ya membobol, melanggar integritas ya. Lalu menghancurkan data penting, menolak layanan pengguna yang sah, intinya menyebabkan masalah lah. Ya, dapat dengan mudah dibedakan dari white hats. Ya, definisi ini yang dianggap oleh orang-orang adalah sebagai hacker, padahal ada kekeliruan di situ. Ya, jadi kalau nyebutnya hacker itu keseluruhan, secara umum, mau baik, mau jahat, mau netral, ya itu disebutnya hacker. Hacker dibagi lagi, ada 3 kelompok. Lalu hacker yang buruk itu disebut cracker atau si black hats ini. Ya, kayak gitu. Nah, itu juga ada berita dari Kaspersky antivirus. Ya, jadi masuk berita kira-kira si Kaspersky itu memberitahu black hat, ya, black hat itu seperti apa, biar orang-orang lebih mawas. Ya. Nah, kuis berikutnya. Siap-siap. Ya, kuis berikutnya. Siap-siap. Ya, sekarang di luar hacker, kita kuliah bahasa Inggris. Ya, yang benar grey apa gray? Ya, langsung ngomong. Langsung speak up. Gray. Baik. Oh, ya, satu orang. Gray. Gray, Pak. Ah, kok jadi Gerak. rame?
Grey, Pak, Grey. Nes, Grey, Pak. satu Grey. dah Nes, yang paling cepat. Grey, Pak. Tunjuk Grey, satu yang Pak. paling cepat. Yang paling cepat sih dari kolom chat dari Pak, langsung ngetik deh. Oh ya udah apa dah itu dah. Oh ya udah. Yang paling Grey, Pak. bawah, Pak. Yang paling bawah. Yang bawah Gerai. Gerai. Siapa Nes? Panggil satu Nes. IKD Agus Dwi Andika. Oke, yang ditunjuk Nesa. Coba yang mana yang benar? Hadir Pak, Gray. Gerai, yang bawah. Yang bawah yang benar. Ya Pak, yang bawah. Yang atas salah. Yang atas salah apa benar? Gimana, Kadek Agus? Menurut saya sih yang bawah benar Pak. Iya, yang salah gimana? Yang atas gimana maksudnya? Yang bawah menurutmu benar. Oke, yang atas menurutmu gimana? Mungkin salah Pak. Mungkin salah. Oke, Pak. menurut Kadek Agus yang bawah Gerai pakai A benar, Grey pakai E mungkin salah. Lagi satu Nes. Selain Kadek Agus, berikutnya Kadek Agus. Oh, saya nyari di kolom chat ya Pak ya, karena lebih banyak juga. Ya oke. Ini IGD Agus Martana Putra. Agus, Gede Agus. Tadi Kadek Agus, sekarang Gede Agus, dua bersaudara. Gimana menurut Gede Agus? Halo, Gede Agus? Sama aja, cuma tulisnya beda Pak. Iya sama aja, tapi beda gimana sih? Sama dan beda itu kan udah kebalikan. Ayo, gimana menurut Gede Agus? Yang mana sih yang benar? Ada yang angkat tangan mau ngomong? Kasih aja. Ayo mau ngomong. Yuk, yang mau. Oke, Jen N Jihanum Ayo, siapa Saya Pak. yang angkat tangan. Ya udah, itu yang saya Pak itu dah. Sorry ya, nggak bisa lihat ini. Kalau menurut saya Grey sama Gray itu sama, dia menyebut warna abu-abu. Nah, lalu bedanya? Mungkin bedanya di tulisan dan juga cara bacanya Pak. Oke, jadi bahasa Inggrisnya iseng bikin dua gitu ya? Iya. Ayo, kalian sebagai calon sarjana komputer. Ya, dimana komputer itu ngomongnya pakai bahasa Inggris bukan bahasa Sunda. Saya Pak. Wih, Oke. di kolom chat rame nih Pak, yang Kolom gini. chat rame. Rame. Yang kalau lihat kolom chat ya sah aja. Yaudah tadi Ah. siapa yang saya Pak itu? Oh ya. Tadi siapa itu yang ngomong? Boleh lanjutin. Nilo Ayu, siapa ini? Saya Pak. Oke. Jadi Grace VS versus Gray itu sama artinya abu-abu. Tapi bedanya itu dari pengejaan. Dari yang saya pelajari waktu SMK, kata guru saya itu Gray itu merupakan ejaan dari Gray itu ejaan dari Amerika, kalau Gray itu ejaan dari British English. Oke, Terima tepuk kasih. tangan dulu. Ya, tepuk tangan virtual. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, kita sudah temukan jawabannya. Ya. Siapa tadi namanya tuh? Lohayu. Oke. Ya, catat Nes. Oke. Ya, jadi teman-teman kita keluar dari topik sedikit tapi masih menambah pengetahuan gitu ya. Ya. Jadi teman-teman Inggris ya, bahasa Inggris. Ya, itu ada dua sebenarnya. Ya. Kalau bahasa Bali ada bahasa Bali halus, bahasa Bali kasar. Di Inggris itu ada British English dan American English. Di mana dia dari segi susunan kata, dari beberapa penggunaan kata dia berbeda. Salah satunya adalah pada kata grey ini. Ya. Jadi grey pakai E, ya. Grey pakai E itu British English. Grey pakai A itu American English. Ya. Kayak gitu. Jadi di Amerika sana orang-orang bule itu terbagi dalam, ada yang pakai British English, ada yang pakai American English. Kalau nggak salah itu ada negara-negara yang pakai British English, ada negara-negara yang pakai American English. Kalau teman-teman kuliah sastra Inggris, teman-teman ini adalah penjurusannya kurang lebih.
Ya, di semester 5 sastra Inggris teman-teman akan diarahkan untuk penjurusan mau ke arah American English atau ke arah British English. Ya, saya bisa ngomong kayak gini karena saya dikasih tahu sama Tessa. Iya. Tessa kan anak sastra Inggris. Bagi yang nggak tahu, Tessa itu staff di Sticky. Ya, kayak gitu dah intinya. Ya, out of topic sedikit tapi masih menambah pengetahuan, ya enggak apa-apa ya. Kita kembali ke hacker-hackeran. Nah, ini adalah si Grey Hats. Saya nulis pakai A dari awal ya. Saya mungkin kalau teman-teman Grey saya pakai A dari tadi. Ya, Grey saya pakai A dari tadi. Ya, saya pakai yang versi American English. Ngambul dia. Nanti ada lagi, tenang aja, nanti ada lagi. Ya, jangan berkecil hati. Ya, jadi si Grey Hats pakai A, dia dapat bekerja secara ofensif atau defensif, tergantung situasi. Ya, ini tadi sudah dijawab oleh temannya dan itu benar. Dia adalah garis pemisah di antara hacker dan cracker. Ya, hacker white hats, cracker black hats. Ya. Jadi biasanya si topi abu-abu ini hanya tertarik pada alat dan teknologi. Contoh, ya, kalian yang sekarang belajar keamanan siber, ya, tertarik, penasaran, kalian bisa dikategorikan sebagai grey hats. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena kalian yang tahu teknisnya nanti bisa bertindak ofensif atau defensif, secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, tahu toolsnya, tahu alatnya, iseng-iseng nih, ya masukin tujuan bank BCA. Ya. Lalu seandainya misalnya bekerja, working ya, misalnya website bank BCA-nya down, saat itu kalian disebut sebagai cracker, black hats. Ya. Tapi ketika tool kalian tidak bekerja, kalian masih ada di grey hats. Ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya, mahasiswa IT yang coba-coba itu sudah termasuk grey hats. Ya. Jadi orang-orang grey hats ini biasanya rasa ingin tahunya tinggi, isengnya tinggi. Ya. Oke, lalu itu ada contohnya yang di bawah. Ya, jika kelemahan ditemukan dalam layanan yang ditawarkan, ya, peretas membantu bank dengan memberi bank kesempatan untuk memperbaiki kerentanan. Ya, jadi dia berada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau si white hats ketika mencari kelemahan, dia langsung membantu untuk menambalnya. Si black hats langsung menyerangnya, menjatuhkannya, mengacak-acak. Si grey hats akan diam saja. Nah, jadi ketika dia tahu kelemahannya, ya udah, mau diperbaiki silakan, nggak diperbaiki nggak apa-apa, aku nggak peduli. Nah, kayak gitu si grey hats. Dia tepat berada di tengah-tengah. Dan kalian adalah calon-calon grey hats. Ya. Oh ya Pak, maaf nyela. Ini ada yang nanya. Oke. Cara jawab pertanyaan yang valid itu gimana Pak? Lewat angkat tangan apa tulis di kolom chat? Wah, Biar gak dikira pilih kasih oh, ntar gitu. gitu. Iya. Gini ya. Ya, apa namanya? Gini. Ya, sekarang yang bisa saya lihat ini adalah layar PowerPoint-nya saja. Ya, mohon maklum ya. Yang bisa lihat kolom chat adalah Nesa. Ya. Jadi ketika ada yang ngomong langsung, saya Pak, ya saya akan langsung dengar. Ya. Kalau ada yang ngetik duluan, itu yang bisa lihat Nesa. Ya. Jadi kayak gitu. Ya. Enggak apa-apa santai. Ini baru pertemuan pertama ya, masih ketemu saya berkali-kali lagi. Ya, sabar. Ya. Cara yang benar ya semuanya benar. Ya, semuanya benar. Cuma ya yang mana lebih mencuri perhatian kita. Iya. Bercanda. Nah, kalau disimpulkan kayak gini. Ya. Jadi si black hat itu break the network. Ya, break the network, harm the network, ya, and property. Ya. Di break, dijebol, dihancurkan, ya, di network dan property. Kalau si grey, ya, exploit the security to the attention of the owner. Jadi caper. Caper doang. Ya. Aku ketemu kelemahan bank ini. Yaudah diam habis itu. Ngerusak enggak, memperbaiki juga enggak. Ya udah.
Ya, exploit security to the attention of the owner. Kesimpulannya. Sedangkan si white hat ya, dia memang orang yang specialize. Ya, hacking check the fault of the system. Jadi secara khusus memang mengecek kesalahan sistem. Sudah ada izin dan sudah kerjasama, sudah ada kontraknya. Nah, jadi dari definisi tadi harusnya teman-teman sudah bisa bedain yang mana yang black hat, yang mana yang white hat, yang mana abu-abu. Ya, pertemuan pertama kuliah keamanan siber yang hajar Pak Andika, 50 orang, 60 orang di kelas ini terjun di masyarakat, bisa jelasin ke masyarakat dengan sangat baik. Itu harapan saya. Ya, walaupun baru pertemuan pertama. Besok kalau ada yang nanya, kuliah di Sticky, hack Facebookku dong. Nah, kasih tahu penjelasan sedetil-detilnya. Ya, kamu kan anak Sticky, bisa hack IG ku enggak? Nah, langsung kasih kuliah. Ya, jelasin. Ada hacker, ada cracker, ada white hat, grey hat, black hat, jelasin. Kan pasti sering dapat kejadian seperti itu. Pasti pernah. Ya. Kamu bisa enggak balikin akunku? Ya. Kamu bisa enggak hack IG mantanku? Kan pasti pernah kayak gitu. Ya. Jadi 50 orang sini, 60 orang sini ikut kuliah keamanan siber harus bisa meluruskan hal itu. Kita kuis lagi. Siap-siap. Jarinya siap-siap. Jarinya speak up-nya siap-siap. Ya, yang duluan saya dengar atau yang duluan menurut Nesa, dia yang dipilih. Simpel banget, terjemahin ini. Coba terjemahin ini. Langsung saya Pak, boleh. Ketik di chat, boleh. Nanti Nesa yang notice. Apa artinya ini? Yang tanda kutip ya, kalau white vs grey mah gampang. Putih lawan abu-abu. Yang tanda kutip. Oh ya, ada yang nanya Pak. Apa itu? Pak, boleh saya izin live duluan? Saya ada live lagi. Dan kebetulan saya 40, dapat tugas menyiapkan meet dan approve teman-teman yang lain nanti. Oke, tidak apa-apa. Kalau ada yang berhalangan nanti bisa tonton siaran ulang. Ya, maklum minggu pertama masih mungkin ada yang jadwalnya bentrok ya karena tidak koordinasi dan itu tidak apa-apa. Ya. Oke, teman-teman yang masih stay, yang masih menginginkan namanya dicatat di pertemuan pertama. Saya, Pak. Oke. Siapa itu namanya? Siapa itu? Dita Nur Aisyah. Oke, ya. Terjemahin ya. Ya, langsung. White versus grey. Hmm. Putih lawan abu ya gitu. Oke. Bawahnya. Perbedaan antara topi putih dan topi abu adalah dari kata permisi. Ya, lalu. Walaupun topi abu memiliki niat baik, tapi kalau nggak benar permisinya itu dia nggak akan consider ethical. Dianggap. Etiknya itu nggak baik. Oke, cukup ya. Yeay. Nesa, catat Nesa. Oke, kalau justru saya senang kalau yang ada patah-patah dan tidak tahu satu kata. Ya, itu membuktikan dia tidak pakai Google Translate. Benar ya? Kalau dia bacanya mulus dari awal sampai akhir malah saya curiga. Tapi enggak apa-apa. Ya, mau teman-teman pakai Google Translate, mau terjemah sendiri enggak apa-apa. Kita tidak kuliah bahasa Inggris. Ya. Jadi mungkin putih dan abu-abu sedikit membingungkan. Ya. Putih dan abu-abu mungkin sedikit membingungkan. Ya. Tapi ada satu kata yang sangat membedakannya. Ya. Kata itu adalah the word is permission. Ya. Permission itu memang permisi, tapi di sini lebih cocok terjemahannya adalah izin. Ya. Jadi ada hacker yang sama-sama mencari celah keamanan, ya.
Lalu ketika menemukan celah itu, dia melaporkan kepada pihak tersebut. Ya, sampai situ masih ambigu. Apakah dia white hat atau grey hats? Ya, sehingga parameter yang digunakan untuk memastikan dia white atau grey adalah permission. Ya, without the correct permission, they can no longer be considered ethical. Jadi tanpa izin yang sesuai, tadi tanpa izin, ya, si hacker tidak bisa ditetapkan sebagai ethical hacker. Ya, jadi ketika NESA ya mengecek celah keamanan bank BNI depan sticky, ya, walaupun NESA bermaksud baik, bertujuan baik, tapi NESA nggak ada izin, nggak ada kontrak sama bank BNI, ya, dia bukan white hats. Ya, jadi kuncinya ada di permission. Jelas ya, jadi sudah clear banget yang mana white, yang mana grey, yang mana black. Bisa lanjut? Ya, jadi apa yang dilakukan si ethical hacker? Ya, jadi mereka mencoba menentukan apa yang dilihat penyusup di jaringan atau sistem yang ditargetkan. Ya, dan apa yang didapat. Jadi apa yang akan dilihat oleh si penyusup, ya, apa yang ditargetkan, dan kira-kira nanti dia dapat apa. Ya. Nah, kalau pengujian seperti itu ada istilah baru lagi yang namanya penetration testing. Ya. Jadi istilahnya memang bahasa Inggris, teman-teman. Ya, jadi kalau ketemu istilah penetration testing, ya, itu berarti si hacker ya mencoba menentukan nanti kalau NESA ke bank BNI, ya, NESA masuknya lewat mana, ya, apa yang jadi target NESA, ya, lalu NESA nanti kira-kira dapat apa. Ya, proses itu ya dinamakan penetration testing. Contoh, ya, saya hackernya Bank Mandiri. Ya, saya ngecek sistem keamanan Bank Mandiri. Ya, saat ngecek, saya memastikan nanti kira-kira penyusup lewat mana, apa yang ditargetkan, hasil apa yang bisa dilihat. Nah, lalu saya bikin catatannya, saya bikin laporannya. Saya laporkan kepada atasan. Nah, kerjaan saya itu disebut sebagai penetration testing. Nah, yang tidak kalah penting dari kerjaan ini adalah bikin laporannya dan menjaga laporan itu. Ya. Ya, yang penting adalah bikin laporannya yang pasti bisa dimengerti oleh orang awam, ya, dan menjaga laporannya agar tidak bocor keluar kantor, keluar bank. Ya, ini salah satu kerjaan hacker, penetration testing. Ya, mungkin bisa jadi topik KP ya. Ya, penetration testing website kampus TIMI Istiqom Indonesia. Wah, bikin laporan, ya, bikin laporan. Nah, sekarang kita bicara tujuan. Ya, bicara tujuan. Ya, ternyata kalau ngomongin tujuan, ya, goals attackers try to achieve, ya. Ya, tujuan penyerang yang ingin mereka capai. Ya, memang kata kalimat kuncinya adalah upaya untuk menembus keamanan. Ya, pasti upaya untuk menembus keamanan. Tapi ternyata hal itu terdiri dari 4 elemen. Ya, yang disebut dengan confidentiality, kerahasiaan, authenticity, keaslian, integrity, integritas, availability, ketersediaan. Ya, jadi ternyata menembus keamanan komputer itu ada 4 elemen dasar. Saya bahas satu persatu. Ya, ini simpelnya adalah ya, jadi menyerang ketersediaan sistem menggunakan sumber daya sistem atau bandwidth. Ya, memaksa sistem untuk dimatikan. Contoh, saya pakai bank lagi. Ya, jadi ada hacker yang nyerang bank. Ya, diserang, kacau. Ya, kadang tujuannya itu adalah bukan mengambil uang, bukan nyari PIN ATM, bukan. Tujuannya adalah biar sistem banknya mati, sehingga banyak pengguna yang rugi. Ya, kadang kayak gitu. Ya, kadang kayak gitu. Jadi dia menyerang availability-nya. Ya, bukan uangnya yang dicari, bukan PIN ATM, bukan data nasabah. Ya, tapi ketersediaannya.
Ya, memaksa sistemnya mati. Ya, sehingga layanan kepada pengguna itu mati juga. Ya, sehingga banyak korban. Itu yang diinginkan oleh si hacker. Ya, jadi tidak semata-mata kalau ngehack bank ambil duit, enggak. Ya, ada kerugian yang lebih besar yang ingin diciptakan. Ya, oke lah, ngambil duit di bank berapa ya, sekian ratus juta. Tapi kalau sistemnya jalan-jalan aja, ya kerugian itu mungkin dalam waktu berapa bulan, ya berapa bulan hanya sampai setahun bisa ditutupi oleh bank. Ya, tapi kalau sistemnya jatuh, tapi kalau sistemnya mati 3 hari, ya kerugiannya bisa lebih dari itu. Itu yang dicari oleh hacker. Yang kedua, confidentiality. Ya, si kerahasiaan. Yang ini baru mencari data. Ya, PIN ATM, data nasabah, segala macam. Ya, bahkan tidak itu yang dicari, ya. Mungkin tidak itu yang dicari. Jadi dia tidak nyari PIN ATM, jadi dia tidak nyari data nasabah, tapi langkah-langkah keamanan yang diterapkan. Ya. Jadi nggak selalu PIN ATM yang dicari, nggak selalu data nasabah yang ingin dicari, tapi dia mencari langkah-langkah keamanan yang diterapkan. Bank ini pakai security apa? Ya. Bank ini pakai sistem apa? Ya. Itu yang dicari. Ya. Dan hal itu pasti adalah hal yang rahasia, hanya diketahui oleh beberapa pihak. Ya. Tapi kalau sampai data itu, informasi itu jatuh ke tangan hacker, tewas semua bank ya. Ya. Jadi kalau sekedar dapat 1 PIN ATM, dapat 1 data nasabah, yang dikeruk hanya 1 orang. Tapi ketika yang didapat adalah keamanan yang diterapkan, ya tewas 1 perusahaan. Ya, itu masuk ke confidentiality, aspek kerahasiaan. Ya, Nes ada yang masuk, Nes. Oke, berikutnya ada integrity. Ya, berikutnya ada integrity. Ya, jadi dia tidak mencuri data. Ya, jadi dia tidak mencuri data. Dia membuat sistem tidak dapat memverifikasi data. Contohnya adalah ini. Ya. Jadi ada teknik yang namanya bit flipping, di mana data itu dihadang di tengah jalan. Contoh, saya ngirim pakai M-banking ke bank A. Ya, ke bank A, ngirim M-banking. Isi pesan M-bankingnya adalah kira-kira seperti itu. 10 US dollar. Ya. Diserang di tengah. Ya. Ada teknik yang namanya bit flipping. Jadi data yang berupa biner itu diacak-acak sehingga isi pesannya berubah. Jadi ketika sampai di ujung, US dollarnya berubah nilainya. Ya. Tidak bisa memverifikasi data. Jadi si perusahaan yang dalam contoh ini adalah bank, nggak tahu itu benar apa enggak. Nah, saya ngirim M-banking mau transfer duit 100.000, sampai di bank jadinya 10 juta. Dan si bank nggak tahu itu benar apa enggak, dan diproses saja. Ya, itu dari segi integritas. Jadi tujuan si hacker tidak dapat memverifikasi data. Yang terakhir adalah authenticity atau autentikasi. Ya. Jadi dia menyusup ke dalam sistem dengan salah satu teknik yang namanya MAC address spoofing. MAC address spoofing ini memasukkan MAC address. Bagi yang nggak tahu MAC address itu adalah kode unik, ya, alamat dari kartu grafis yang ada pada setiap komputer. Jadi kartu jaringan setiap komputer itu punya MAC address yang unik yang tidak ada yang menyamakan. Jadi misalnya laptop saya sama laptop Nesa mereknya sama, ya tipenya sama, spesifikasinya sama, prosesor, motherboard, RAM, SSD, hard disk sama semua, MAC address-nya berbeda. Ya. Jadi MAC address saya bisa dipalsukan biar jadi sama dengan laptopnya Nesa. Jadi Nesa misalnya pegawai bank, ya, saya tahu MAC address laptop Nesa, saya memalsukan MAC address laptop saya biar sama. Jadi laptop saya dibaca oleh sistem, oleh bank seperti laptopnya Nesa.
Sehingga ketika sudah masuk, saya bisa ngambil atau menggunakan jaringannya. Itu disebut authenticity. Jadi ada 4 ya. 4 elemen dasar ya yang diinginkan atau ingin dicapai oleh si penyerang. Ya, jadi tidak semata-mata kalau ke bank ambil duit. Tidak semata-mata kalau ke bank nyari data nasabah, enggak. Ya. Ada hal-hal besar, jauh lebih besar. Ya, jauh lebih unik yang ingin dicapai oleh hacker. Asik ceritanya ya. Asik nih. Oke, sebagai penutup ada beberapa terminologi yang teman-teman harus tahu di pertemuan pertama, karena mulai pertemuan berikutnya ada banyak istilah yang saya tinggal pakai saja, dan saya harapkan teman-teman sudah langsung nyambung, sudah langsung ngerti. Istilah-istilah tersebut kira-kira adalah yang pertama threat ya. Threat itu lingkungan atau situasi yang dapat menyebabkan potensi pelanggaran keamanan, bisa disimpulkan dengan korbannya. Ya, bank gitu ya. Ya, jadi bank inilah threatnya. Jadi lalu ada exploit ya. Exploit ini bahasa-bahasa keamanan siber semua. Exploit itu adalah sepotong perangkat lunak software ya yang punya bug, yang punya kesalahan, punya kerentanan yang mengarah ke akses yang tidak sah. Ya, eskalasi hak istimewa atau penolakan layanan pada sistem komputer. Biasanya si hacker memanfaatkan celah ini. Ya. Jadi kadang ada kalimat sistemnya dieksploit. Nah, jadi dia memanfaatkan bugnya. Ya. Lalu ada istilah vulnerability. Ya, cacat perangkat lunak, cacat desain logika, kesalahan implementasi. Ya, sehingga menyebabkan kejadian tak terduga. Ya, atau ada instruksi buruk yang bisa dieksekusi. Lalu ada target of evaluation. Ya, ini adalah subjek analisis atau serangan keamanan. Ya, peretas atau hacker biasanya peduli dengan TOE bernilai tinggi. Ya, sistem yang berisi sensitif seperti nomor akun, kata sandi, nomor jaminan sosial dan data rahasia lainnya. Jadi kalau di bank, saya pakai contoh bank lagi, yang jadi TOE adalah misalnya m-bankingnya. Ya, tidak peduli dengan absen karyawan banknya. Jadi di bank kan banyak sistem. Ya, tidak mungkin ada sistem-sistem yang tidak berhubungan dengan duit nasabah. Ada sistem-sistem yang tidak berhubungan dengan duit, dengan uang. Jadi bank memang urusan uang, tapi tidak selalu ngurusin uang. Tidak semua sistem di bank adalah sistem yang ngurusin uang. Ya, hacker tidak mungkin tertarik pada sistem-sistem yang seperti itu. Ya, sehingga yang menjadi TOE, jadi ada sistem program jaringan yang menjadi TOE dan yang tidak menjadi TOE. Attack, ya, attack sudah pasti serangan, ya, attack, ya. Jadi ada istilah yang namanya attack. Jadi serangan yang menyerang sistem yang dikompromikan berdasarkan kerentanan. Jadi kalau ada sistem yang sudah diketahui titik lemahnya, titik rentannya, ya, jadi sistem itu bisa diserang, bisa di-attack. Lalu attack tadi ada yang dilakukan secara remote. Ya, remote itu bisa disederhanakan dari dunia luar, dari jarak jauh, dari luar jaringan perusahaannya, dari luar jaringan kantornya, seperti itu. Intinya dari jaringan komputer, dari dunia luar. Ya, jadi kalau tanda kutip nyerangnya dari luar, jauh ya, bisa beda benua bahkan, ya, itu namanya remote. Kalau langsung ya sistem di sticky diserang oleh orang sticky, itu namanya lokal. Ya, itu namanya lokal. Ya, biasanya ada tanda kutip orang dalam sini. Ya, tidak jarang ada karyawan, kontraktor, orang lain dalam posisi terpercaya yang melakukannya. Kayak gitu. Jadi serangan itu tidak hanya dari luar kantor, luar pulau, tapi juga bisa dari dalam. Ya, attack tadi bisa dari remote, bisa juga dari lokal. Ya. Oke. Sekian untuk hari ini. Saya stop share langsung. Mana ini slide? Nah, ini muka saya nih. Kacau balau.
Oh ya Pak, ini ada pertanyaan dari kolom chat ya Pak soal mengenai hacker tadi. Bentar ya. Bentar. Ya. Sambil minum ya. Oh, ini dari Gusti Agung Dikso Semadi. Mohon maaf Pak, izin bertanya, apakah kita yang sering menggunakan file crack untuk menggunakan aplikasi seperti Adobe dan lainnya, apakah kita disebut sebagai black hat juga Pak? Aduh, pertanyaannya sangat kritis ya. Kalau pakai crack Adobe jadi black hat apa enggak Pak? Ya, kalau kamu adalah pengguna dari produk yang dihasilkan, ya kamu bisa dibilang ya kamu black hat, tapi bukan yang produksi. Secara nggak langsung jadi black hat yang tidak sadar bahwa dirinya adalah black hat. Kalau sudah tujuannya buruk, merusak, ya langsung divonis black hat. Cuma banyak orang tidak sadar kalau dia sudah melakukan black hat. Sebenarnya sedang melakukan black hat. Kayak gitu. Bahkan ya ketika kamu saya pakai program bajakan. Ya. Kamu merasa saya menjadi black hat-nya Adobe gitu lah ya. Tapi pada saat yang bersamaan kamu menjadi korban dari black hat yang lain. Ya. Siapa yang bisa memastikan bahwa aplikasi bajakan tadi bersih, tidak menyerang laptopmu sendiri? Ya, oke lah, aplikasi Adobe-nya terbajak full version bisa dipakai. Tapi di sisi lain, laptopmu juga jadi korban. Ada kemungkinan, ada celah yang bisa ditimbulkan dari penggunaan itu. Kamu jadi black hat, kamu sendiri adalah bisa juga korban dari black hat. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Kritis banget nanyanya, takut saya. Ya, oke, sekarang saya udah bisa lihat kolom chat. Ya, sekarang saya udah bisa lihat kolom chat. Tapi ada kuis lagi, kuis saya udah habis ya. Oh ya, tapi tadi kayaknya ada yang baru join ya, telat join. Enggak apa-apa. Ini dia mau nanya sekali lagi, untuk absensinya melalui apa Pak? Absensi kuis di Classroom ya. Kuis di Classroom. Jadi live session ini saya harapkan teman-teman ikut. Jadi live session sama saya kira-kira sistemnya kayak tadi. Ngobrol, membahas materi, canda-canda. Lalu saya juga selipkan celah-celah untuk keaktifan. Ya, jadi kita kuliah daring sebisa mungkin jangan sampai ada diskusi di Classroom atau diskusi di WA. Ya, kita diskusi di sini. Ya, kita manfaatkan waktu 1 jam selama seminggu sekali untuk diskusi. Ya, kayak gitu ya. Jadi besok Nesa jangan dibombardir. Nesa, apa nih jawabannya? Bla 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 sampai dari pagi sampai sore. Waktu ini adalah waktunya. Live session ini adalah kesempatannya. Ya, jadi kalau misalnya saya belum tahu jawabannya karena dunia IT itu sangat luas, teman-teman. Dunia IT itu berkembang setiap hari. Ya, sedangkan saya tidak belajar tiap hari. Ya, jadi dosen tidak maha tahu gitu ya. Jadi kalau saya belum tahu, saya utang dulu, saya pending, saya akui, minggu depannya saya sampaikan. Ya, di live session lagi. Ya, jadi kita minim diskusi di Google Classroom, di WA, karena itu kita akui tidak efektif. Ya, lewat chat itu nggak efektif. Kita ngobrol-ngobrolnya di sini. Ya, kayak gitu kira-kira ya. Kayak gitu kira-kira. Ada lagi, Nes? Ada. Dari atas sih saya baca. Yang sudah terlewatkan gitu. Ya, Soal live session, Pak. Untuk live sessionnya dari jam 5 sampai jam 6 terus Pak setiap minggu. Nah, itu kalau dirasa dirasa belum match jamnya bisa kita geser. Cuma dengan pertimbangan kayaknya tidak mungkin digeser ke pagi karena tadi yang kerja kan 50% ya. Kalau yang kerja 50% berarti tidak mungkin saya adakan pagi hari. Kalau yang malam mungkin mau digeser jamnya jadi 5:30 bisa, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Kayak gitu. Sekarang saya adakan jam 5 dulu biar sebaliknya lebih sulit gitu ya. Biar lebih sulit dulu lah. Kayak gitu. Minggu depan kita sesuaikan. Ada lagi, Nes? Oh ya, tadi ada mahasiswa yang was-was juga. Pak, live meet-nya tidak di-record kah? Saya record di laptop saya, tidak record cloud. Ya, tenang.
Jadi saya record di laptop saya, tujuannya simpel aja. Apa namanya? Saya harus download dulu, harus download lagi. Jadi sekarang ketika saya tekan tombol stopnya, saya sudah punya videonya. Gitu aja. Nanti saya share di Classroom ya. Ntar dulu, udah saya rekam kan ini? Oh, aman. Jantungan. Oh ya teman-teman, ini kita gabungan dari 2 kelas ya. Ya, jadi saya dimandatkan oleh kampus untuk isi 2 kelas keamanan siber, TI, teknik informatika, dari 2 kelas. Kebetulan harinya sama, hari Kamis ya. Hari Kamis, jadi live sessionnya saya samakan saja, tapi untuk classroomnya beda. Ada 2 Google Classroom yang saya pegang, Nesa juga join. Ya, tapi setiap live session saya akan samakan ya. Jadi kita bareng-bareng aja lah. Ya, kebetulan hari sama, terus kita saudara juga di TI. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kelasnya dari live session, secara live session dia agak jumbo dikit. Ya, ini udah lewat jam 6 ya, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting-penting Nes ada Nes. Ini buat yang nanya tadi dapat poin keaktifan nggak Pak? Ya dah, apa namanya, pertemuan pertama kasih bonus dah. Ya, ini ada yang raise hand, ini 2 nih, siapa nih? Jani Jehanum dan Dita Nur Aisyah. Yang tadi Oh, yang tadi masih raise hand. Iya. Enggak apa-apa. Oh ya, ini juga ada yang nanya, Pak, ada grup WA-nya tidak? Nah, Oh, ya. Keluarkan menti terakhir. Oh iya. Teman-teman, untuk penutup kita main menti lagi ya. Teman-teman ya. Jadi saya masih punya menti sekali lagi untuk penutup, Nesa yang bikin. Ya, Nesa silakan di show mentinya. Nah, ini dia. Nah, oke, teman-teman masuk ke www.menti.com, kopasin Nes. Ya, lalu bisa klik link yang ada di chat, sudah dikirim sama Nesa. Ya, lalu kodenya adalah 6850282. Ya. Jadi di awal saya sengaja nggak bikin grup WA, saya pakai Classroom aja. Tadi link ini kan saya kirim ke Classroom. Ya. Jadi saya tanya sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman mau bikin, kita bikinkan. Tapi kalau lebih banyak yang bilang tidak perlu, ya kita tidak bikin. Nanti grup WA-nya nanti 2 nih Nes kalau bikin Nes. Keamanan siber 2 kelas kan. Ya. Kalau live enggak apa-apa lah, campur-campur ya. Tapi kalau grupnya jadi 2. Ayo silakan, 59 orang. Ya, bersuara. Ya. Menti saya. Perlu bikin grup enggak? (33), ayo 59 orang lu. 59 orang lu. Kalau masuk semua sih ya udah pasti menang perlunya. Udah setengah lebih ya, udah 50% lebih. Udah 50% lebih. Ya udah ya. Nanti grup WA Nesa yang bikin. Nesa bikin grup WA, lalu Nesa share linknya ke Google Classroom. Ya. Nanti silakan. Kita berarti punya grup WA. Grup WA saya nambah lagi 2. Enggak apa-apa tapi enggak apa-apa. Nesa yang bikin ya. Oke, berikutnya menti lagi. Silakan Nesa. Masih ada lagi 1 kan? Nah. Berhubung kita bingung ya, kita bingung mau bikin menti apa, ya udah kita narsis aja sekarang. Ini yang 3 words itu ya? 3 words. Oh, per paragraf. Ya, harusnya 3 words sih, tapi enggak apa-apa. Ya, teman-teman boleh ketik pesan-kesan pertama kuliah sama saya. Jadi kira-kira saya style kuliahnya kayak gini lah teman-teman ya. Jadi ngobrolnya apa namanya, bertenaga juga, tapi juga ngawur ngidul. Ketawa-ketawa. Ya, intinya kayak gitu dah. Kalau ada kritik boleh lah ya, diketik aja. Kalau ada kritik enggak apa-apa, Pak, apanya kurang gitu ya.
Ya bolehlah suara, mic atau apa gitu ya. Apa-apa. Tenang, namanya nggak kelihatan di situ, nggak usah takut. Tuh lihat tuh, nggak ada namamu, nggak ada namamu. Namamu nggak ada di situ. Asik banget Pak, si bercanda, wah, mantap. Asik ngobrol, cuma pengetahuannya sampai. Weh, makasih. Nes, krono Nes. Bapaknya ketawa sendiri, besok ajak-ajak ya. Oke, enggak apa-apa. Mungkin enggak ngerti bahasa Bali ya. Enggak apa-apa. Besok saya bahasa Indonesia. Mantap Pak Andika dan Pak Nesa. Halo, halo. Itu Nesa itu mahasiswa. Tolong. Nesa itu teman seangkatan kalian loh, NIM-nya 19 ya Nesa ya. Nah, Nesa tuh lagi KP di kampus. Sama saya KP-nya, ya udah ikut ngajar. Pak, Nesanya pakai WA mod. Kalau bisa Tolong lihat jangan buka rahasia lah. kalau bisa lihat sekretaris yang bantu bahasa Inggris tadi, Pak. Ah, sekretaris bantu bahasa Inggris. Mana maksudnya? Oh, bukan. Oh, Tessa. Itu tinggal main ke kampus aja. Friendly dosennya salam buat Nesa. Iya, Nesa. Belum tentu mahasiswi itu, Nes. Bisa aja teman cowok tuh. Teman-teman bisa submit lagi ya kayaknya ya, setelah ngirim tuh ya. Bisa kayak enak. Ya udah enggak apa-apa ya. Ya. Menurut saya sih tidak muat masa jenuh, semangat Pak dan Kak Nesa. Iya. Pak Nesa pasti jago hack. Iya, ngehack hati lawan jenis. Mic-mu buka nih. Jangan Pak, malu. Pak mau nanya tapi bingung mau nanya apa. Enggak apa-apa. Spill IG Pak Kak. Itu ada di slide saya tadi kok. Udah link sosmed saya sudah ada di slide semua. Kelasnya santai, mudah dipahami, penjelasan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Oke. Cuma kadang bahasanya mungkin campur-campur ya. Indonesia, Bali. Pak, saya mau tualan Twitter Bapak. Waduh. Bahaya. Pak mau nanya tapi bingung mau nanya apa, ya udah enggak apa-apa. I love you Pak. Semoga tidak cowok ya. Kalau cowok mau bahaya. Oke, 36 udah habis ya kayaknya. Ada lagi Nes? Ya 36 ya. Oh ya 36. Ada lagi enggak? Semoga sehat lalu ya. Semoga kita semua sehat walafiat ya. Berhubung ini kuliah tidak ada praktikumnya teman-teman, jadi mohon maklum ya tidak ada kelas offline ya. Ya, Sticky memang sudah offline tapi masih ke yang praktikum dulu. Ya, semoga semester depan offline semua lah. Pak ada izin live, ada meet matkul lain. Silakan. Kita juga udah mau stop nih. Oke ya, 1, 2, 3. Ada lagi Nes? Semangat KP Kak Nesa. Oke, bapaknya Nesanya kayaknya apa diketik nih? Bapaknya Nesa ganteng. Jangan bawa bapak saya. Bapaknya Nesanya kayaknya. Oh, bapaknya Nesanya, kakeknya ganteng. Ya nanti saya salamin ke bapak saya. Iya. Oke deh. Semangat KP Kak Nesa. Oh, Bi. Ya, makasih. Banyak Nesa dapat salam daripada saya. Scroll lagi Nes. Pak, izin live, monggo. Kita juga udah mau closing. Izin keluar Pak, mau makan, siap. Ya, yaudah Nes, tutup aja Nes. Oh ya. Ya. Minggu depan lagi dah ngobrol-ngobrol ya. Tutup Nes. Nah, oke ya teman-teman. Jadi sekian pertemuan pertama dulu kelas keamanan siber bersama duet maut Pak Andika dan Kak Nesa. Sok banget panggil Kak, nimnya sama. Pak Andika dan Kak Nesa. Kita jumpa lagi Selasa depan ya. Intinya nanti kehadiran itu di GC ya teman-teman ya. Saya atau Nesa akan bikin kuis. Teman-teman nanti jawab kuisnya baru dianggap hadir.
Lalu live sessionnya ini untuk kita ngobrol-ngobrol santai seperti tadi, diskusi-diskusi juga di sini saja. Ya, jangan sampai diskusinya di grup WA, minimalisir lah ya, minimalisir karena tidak terlalu efektif. Ya. Ya, kita juga punya kehidupan masing-masing kan di WA dan segala macam ya. Simpelnya sibuk gitulah. Oke, lalu setelah ini Nesa akan bikin grup WA per kelas ya. Ini kan 2 kelas ya. Kalian silakan join nanti di situ, nimbrung-nimbrung, bisa ngobrol bareng sama Nesa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk join ya. Semoga kita bisa bareng-bareng hingga nanti akhir kuliah keamanan siber dan semuanya bisa lulus serta mendapat ilmu dan nilai yang baik. Ya, amin. Astungkaro. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan saya tutup dengan selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Malam Pak. Ya, malam. Selamat malam Pak, terima kasih.